Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar ya, silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin. Ya, sebelum kita mulai belajar, saya ingin bertanya kepada kalian. Jumlah siswa di sini berapa ya? Berapa mas? 25. Alhamdulillah. Berarti sudah berangkat semua ya? Alhamdulillah. Oh ya, 25. Oh ya, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Nggak ada yang tahu. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur pembangun cerpen. Sebelum kita melangkah membahas tentang pokok pembelajaran, saya bantu mengingat kembali. Ada yang tahu apa itu cerpen? Silakan. Mbak Firda, cerpen? Iya, bagus. Betul kata Mbak Firda bahwa cerpen adalah karangan prosa yang ceritanya singkat atau pendek sesuai namanya ya. Yang katanya itu tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian menggunakan bahasa yang naratif. Begitu. Paham ya? Jelas? Alhamdulillah. Oke, mari kita mulai pembelajaran yang sesungguhnya. Kita topik pembelajaran. Unsur pembangun cerpen itu ada 2. Ada yang tahu? Iya Mas Riki. Intrinsik dan ekstrinsik ya betul. Unsur pembangun cerpen itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Yang ekstrinsik itu meliputi luar dari cerpen. Yang intrinsik itu yang dalam cerpen. Intrinsik contohnya adalah tema, penokohan, latar, alur, gaya bahasa, dan amanat. Tema merupakan sebuah ide pokok atau gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian penokohan. Penokohan adalah sebuah pembentukan karakter. Ada yang tahu nggak pembentukan karakter dalam cerita itu apa saja? Ada 3. Pertama, karakter protagonis itu yang baik ya, yang antagonis itu yang jahat. Kemudian yang protagonis ini ciri khasnya orang yang bijaksana yang selalu menengahi antara perdebatan protagonis dan antagonis. Kemudian alur. Alur itu bisa alur maju, mundur, atau alur campuran. Yang keempat itu latar. Latar ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat contohnya seperti rumah, sekolah, kelas, gitu ya. Latar waktu contohnya kayak pagi, siang, sore, malam. Kemudian untuk latar suasana bisa latar suasana gembira, sedih, kekecewaan, begitu. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bahasa-bahasa imajinatif atau bahasa-bahasa yang mendukung membuat cerita itu lebih ada penekanan nada. Contohnya seperti Majasi Berbola, Simile, dan sebagainya ya. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini membangun sebuah cerita menggunakan kata ganti orang. Misalnya kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti orang pertama misalnya saya, aku, hamba, daku. Kata ganti kedua contohnya seperti kau, kamu. Itu yang kata ganti kedua tunggal. Kemudian yang kata ganti kedua jamak misalnya kalian, mereka. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah sebuah unsur yang dibangun dari luar cerpen. Contohnya kayak latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, terus nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu sendiri. Latar belakang penulis misalnya dia lahir
gimana, terus memiliki sifat apa, sikap yang dimana itu akan mempengaruhi ceritanya. Kemudian latar belakang masyarakatnya ini, apabila penulis merasa baik, dirinya itu baik, mempunyai sifat sikap yang baik, akan tetapi di lingkungan masyarakatnya itu, mohon maaf, itu sering berpesta yang narkoba, miras itu, maka yang akan terjadi kepada cerita cerpen dari penulis itu akan membahas tentang mengenai masyarakatnya itu, tentang ya, seperti minum keras, pelecehan seksual dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung, teman-teman, nilai yang terkandung itu ada beberapa. Yang pertama nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Nilai moral contohnya seperti kita ketika berjalan di depan orang tua atau di depan orang yang kita anggap sepuh sudah tua, kita jalan sambil mengumpulkan medan, atau kita mau berangkat sekolah, kita saling berusaha orang tua, itu termasuk nilai moral. Kemudian nilai agama itu bersangkutan dengan agama religius. Misalnya kita sebelum memulai pembelajaran tadi ketua kelas memilih doa, itu namanya juga nilai agama. Kemudian nilai sosial itu tergantung konteks kita. Misalnya kita memasuki wilayah tertentu, kemudian ada larangan seperti ketika hendak melewati tempat ibadah harus mematikan mesin, itu kita harus laksanakan karena begitu, karena itu sudah termasuk aturan di situ. Kalau dilanggar, ya kita akan menanggung risikonya. Kemudian nilai budaya itu nilai yang sudah ada dari zaman dahulu, artinya itu turun-temurun. Misal panen, pesta panen, sedekah bumi, sedekah laut, begitu teman-teman. Gimana pembelajaran ini? Apakah bisa diterima dengan baik? Ya, alhamdulillah ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan, Mas Riki bertanya. Bu Firda, Mas Jamal silakan bertanya dari yang dimulai. Ya, alhamdulillah Mas Jamal. Paham ya? Alhamdulillah. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya ada sedikit tugas sedikit aja. Silakan kalian baca cerpen dengan tema bebas apa saja, boleh cinta, agama, sosial, bebas terserah. Kemudian kalian analisis unsur pembangunnya, intrinsik dan ekstrinsik. Minggu depan kita akan presentasikan. Begitu saja. Udah pahami? Alhamdulillah. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Silakan kelas dibimbing doa dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.